Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi kali ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Syarah Riyadhus Shalihin, Kitabus Salam. Kitabus Salam ini baru satu pertemuan kemarin dan baru sampai halaman 2 ya. Sekarang melanjutkan di halaman kedua. Di hadis dari Abu Yusuf Abdullah ibn Salam. Wa an Abi Yusuf Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu. Gak ada ya? Fotokopian. Ini hadis 1200 salam yang kertas. lipat mas yang kertas kan hadis Eta mah no kitab safar penyentannya. ada kajian Ustaz. Oh, eta boleh teu nyambung. Salam Di halaman 2 hadis dari Abu Yusuf Abdullah ibn Salam. Berarti hadis nomor ketiga dari halaman 2. Baik, kita lanjutkan. Wa an Abi Yusuf Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dari Abu Yusuf Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Qala, dia menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, menyatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, berilah makan, wasilul arham, sambung tali silaturahmi, wasallu wan nasu niyam, salatlah ketika orang lain tidur, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Tirmidzi dan menyatakan hasanun sahih. Pada penjelasan sebelumnya disebutkan bahwa salam itu merupakan doa yang paling komprehensif yang diucapkan seorang muslim kepada sesamanya, di mana makna assalamualaikum adalah keselamatan min kulli afatin min umuri dunya wal akhirah, dari segala perkara yang membahayakan urusan dunia ataupun akhirat. Kalimat salam pula merupakan penghubung yang bisa menumbuhkan rasa persaudaraan, yang justru ini membuat iri orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalimat salam juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW, ditekankan supaya setiap muslim ini ketika bertemu mengucapkan salam, bahkan menjawabnya menjadi wajib. Dan siapa yang tidak menjawabnya itu akan menjadi piutang yang akan diselesaikan
sebagai hutang oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Karena ini doa yang wajib dijawab. Karena ketika kita memberikan doa pada orang lain, tapi justru orang itu tidak menjawab doanya, berarti itu merupakan sebuah hutang. Dan orang yang mendoakan kebaikan untuk orang lain, dipastikan orang tersebut pun akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di hadis ini yang selanjutnya diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini orang Yahudi dari Madinah asalnya. Orang Yahudi dari Madinah, tapi merupakan seorang rahib. Ya. Di Yahudi itu ada istilah rahib, ada ruhban. Kalau rahib itu para ulamanya, kalau ruhban itu ahli ibadahnya. Nah, Abdullah bin Salam itu rahib, seorang alimnya, ahli dalam Taurat dan Injil. Bahkan ketika ditanyakan pada orang Yahudi Madinah, siapa Abdullah bin Salam? Maka mereka menjawab, orang terbaik kami, anak dari orang terbaik kami. Berarti diakui dia itu sebagai seorang alim di Yahudi Madinah. Ketika Rasulullah SAW datang hijrah ke Madinah, kata Abdullah bin Salam, aku tidak melihat sedikit pun di wajah Rasul ada karakter seorang pendusta. Jadi lihat wajahnya saja sudah yakin Abdullah bin Salam bahwa dia itu bukan seorang pendusta. Mungkin kalau Abdullah bin Salam lihat wajah kita, oh yakin ini penipu mungkin kan gitu ya. Tapi Abdullah bin Salam ketika melihat wajah Nabi, aku yakin dia itu bukan seorang pendusta. Maka ketika menyatakan dirinya seorang nabi, pasti dia adalah seorang nabi. Maka ketika semakin dia lihat, kemudian ketika mulai tiba di Madinah, Rasul menyatakan hadis ini. Ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkan salam. Afsus salam di sini bukan hanya menyebarkan kedamaian, perdamaian, bukan. Tapi di sini menggunakan alif lam, li ta'rif. Jelas assalam di sini adalah lafaz assalamu alaikum. Makanya Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini dalam Kitabus Salam. Afsus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berikan makanan kepada orang-orang yang lapar. Wasilul arham, sambung tali silaturahim. Wasallu billaili wan nasu niyam, salat di waktu malam ketika orang lain tidur. Tadkhulul jannata bisalam, pasti kamu masuk surga dengan selamat. Jadi hadis ini diungkapkan ketika Rasulullah SAW pertama kali tiba hijrah di Madinah dan didengarkan langsung oleh Abdullah bin Salam, yang justru dengan hadis ini Abdullah bin Salam mengucapkan syahadatnya. Unik, Abdullah bin Salam mendengar hadis ini sebelum dia masuk Islam. Dan dia meriwayatkannya setelah dia seorang muslim. Jadi kalau dalam kaidah ilmu hadis, seseorang boleh mendengar hadis meskipun dalam kondisi belum Islam, selama dia meriwayatkannya setelah berkondisi sebagai seorang muslim. Jadi kita percaya nggak kepada orang kafir ucapannya? Boleh nggak dipercaya? Boleh nggak orang kafir ucapannya dipercaya? Boleh kalau dia mengucapkannya dalam kondisi muslim. Jadi kalau misalkan orang kafir itu mendengarkan ucapan atau membaca sebuah hadis, membaca kajian Islam, kemudian menyampaikannya dalam kondisi muslim, diterima. Karena ada kritikan, sebagian menyatakan negeri orang lain mu'alaf itu diajarkan, tapi di negara kita mu'alaf itu menjadi seorang dai. Boleh nggak? Boleh, karena dia sudah masuk Islam. Selama kalau dia mempelajarinya, meskipun dia mempelajari Islamnya dalam kondisi kufur, tapi selama dia menyampaikannya dalam kondisi muslim, itu diterima. Contohnya sahabat Abdullah bin Salam mendengar hadis ini dalam kondisi kufur, dia masih Yahudi, tapi menyampaikan hadisnya ini dalam kondisi muslim. Akhirnya dia diterima hadisnya. Ya. Jadi kita tidak perlu menyatakan misalkan aya mu'alaf ngajarkan Islam, wah kobe sih eta mah kan gitu. Orang Islam teu baheula heuda, urang teu baheula kita diajarkan gitu. Nah, yang disimpulkan dari hadis ini, di mana rentetan salam itu disampaikan, salam, memberi makan, silaturahim, dan sholat malam. Yang uniknya salam disimpan di peringkat pertama.
Karena yang menyebabkan orang disukai itu karena ucapan-ucapannya. Ucapan tafa'ul, ucapan optimis kepada orang lain, terutama doa, yaitu salam. Jadi kalau orang sering mengucapkan salam, dia cenderung lebih disukai. Apalagi wa'atimut ta'am, memberi makan. Jadi syariatnya itu kita harusnya lebih menyukai orang yang sering mengucapkan salam dibandingkan orang yang hanya memberi makan. Terkadang orang mah lebih resep ka jelema nu ngasih makan, padahal teuing tara ngucap salam kan gitu ya. Karena banyak orang yang ngasih makan meskipun identitasnya atau kadang mungkin orangnya itu tidak silaturahimnya tidak terjaga. Kemudian menyambung tali silaturahim, kemudian masuk surga dengan selamat. Ya. Nah di sini tadkhulul jannata kalau dalam bahasa Arabnya ini dalam kondisi jawab syarat yang bersifat pasti. Siakilah kalau dalam bahasa Indonesia misalkan, jika kamu sholat subuh, kamu pasti mendapatkan kesuksesan. Itu kan rangkaian pasti, karena yang mengucapkannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu sholat subuh berjamaah, pasti kamu itu orang sukses, bukan pengangguran lah gitu ya. Nah, tapi kalau di sini pun sama, lafadznya itu kalau kamu mengucapkan salam, memberi makan, menyambung tali silaturahim, dan sholat malam, pasti kamu masuk surga dengan selamat. Tapi di sini menggunakan masuk surga dengan selamat. Mengapa? Karena ada orang yang masuk surga tanpa selamat. Ada orang yang masuk surga dengan merangkak, gitu kan? Dalam riwayat, merangkak. Salah satunya disebutkan masuk surga dalam merangkak itu adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Kata Rasul, Abdurrahman bin Auf fil jannah, di surga, tapi dalam kondisi merangkak. Ya. Sampai Abdurrahman bin Auf itu menangis. Mengapa? Kata Rasul, karena terlalu banyak harta. Berat Abu Surbana kan gitu ya. Akhirnya Abdurrahman bin Auf ketika setelah mendengar hadis itu, dia hambur-hamburkeun hartana teh. Oh, sampai suatu saat menangis. Nah, teu beak-beak kan gitu. Menangis karena hartanya tidak pernah habis. Orang mah teu meunang wae karena menangis kan gitu. Dia menangis. Itu gara-gara apa? Mendengar hadis dia masuk surga dengan kondisi merangkak. Padahal Abdurrahman bin Auf tidak pernah menggunakan harta yang bersumber dari yang haram atau untuk perkara yang haram. Bahkan di tubuhnya itu ada bekas tusukan pedang 20 tusukan. Padahal sudah luar biasa kan gitu ya. Orang campuran naon kan gitu. Salat minang masbuker gitu ya. Nah, yakin Abu surga dalam kondisi wah keren kan gitu ya. Geus kebayangkeun kayak di surga, oh sepeda kan gitu. Padahal Abdurrahman bin Auf itu disebutkan masuk surga dalam kondisi merangkak karena terlalu banyak harta. Jadi jangan sampai orang teh masuk surga dalam kondisi merangkak tapi dalam kondisi tidak punya harta di dunia kan gitu. Ya penyebabna naon kan gitu. Berat ku naon gitu. Gitu. Hadis selanjutnya Wani Tufaili dari Tufail bin Ubay bin Ka'ab annahu kana ya'ti Abdullah bin Umar, di mana dia mendatangi Abdullah bin Umar. Fayagdu ma'ahu, maka dia bergegas bersama Abdullah bin Umar ila sahibi bai'atin, kepada tempat jual beli atau pasar. Wala muskinin wal ahadin ila salam alaihi, dan setiap kali lewat Abdullah bin Umar itu selalu mengucapkan salam. Qala Tufailu, Tufail menyatakan, fajitu Abdullah bin Umar yauman, aku mendatangi Abdullah bin Umar pada suatu hari. Fastatba'ani ila suqi, kemudian aku nunutur ya, ke pasar. Faqultu lahu, dan aku katakan padanya, ma tasna'u bisuqi, nanaonan ka pasar wae kan gitu. Wa anta la taqifu 'alal bai'i, tapi kamu tidak pernah jual beli ya. Jadi itu lamun bahasa anak muda ya nama seueur amang kurang jajan cenah gitu.
Jadi memang dia sering ya kulalang-kuliling tapi tidak pernah beli. Ya seperti ibu-ibu sekarang kan gitu, ke pengkolan, wah segala toko dihabusan tapi tidak beli apa-apa kan gitu. Wala tas'alu anis silai, kamu pun tidak pernah mempertanyakan tentang jual beli itu. Wala tasumu biha wala tajlisu fi majalisi suq. Bahkan Abdullah bin Umar uniknya ke pasar itu pun belum pernah ngalol-ngalol acan ka jongkok. Belum pernah duduk untuk berdiskusi tentang jual beli. Wa qulu ijlis bina hahuna tatahaddas. Kemudian aku katakan, duduklah bersama kami untuk kita ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang. Faqala, maka kata Abdullah bin Umar, ya Ababut, ya, wahai bapak perut, maksudnya karena orang-orangnya gemuk. Jadi ada istilah di Arab itu orang yang besar perutnya itu abubut ya. Ya karena memang perut. Jadi bukan genut itu sebenarnya kalau di Arab itu bukan hinaan. Kalau di kita mungkin ya hinaan ya. Bucitrek kan gitu. Nah, tapi kalau di sana ada istilah abubutnin, ya mungkin kalau kita ingin memanggil orang gemuk supaya tidak tersinggung, mudah-mudahan dia tidak ngerti bahasa Arab, ya kita panggil ababutnin atau ababatnin, boleh gitu ya. Selama dia tidak mengerti bahasa Arab. Ya kalau ngerti ya dia sakit hati kan gitu ya. Wa kana Tufailu, ya. Dan Tufail itu dabatnin, memiliki perut yang besar. Innama nagnu min ajlis salam, kami ini pergi ke pasar untuk mengucapkan salam, nusallimu ala man laqinahu, kepada setiap orang yang kami temui. Imam Malik riwayatkan hadis ini dalam kitab Muwatta dengan sanad yang sahih. Jadi Abdullah bin Umar ini ditutur ku Tufail bin Ubay bin Ka'ab. Ini anaknya sahabat berarti ya. Ubay bin Ka'ab ini juga sahabat. Ditutur-tutur ku Tufail. Tufail ini anak sahabat. Nuturkan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar anak sahabat tapi dia menjadi sahabat juga, sahabat junior, sigurus sahabat. Nutur ternyata ada kebiasaan Abdullah bin Umar setiap kali beres sholat subuh dia pergi ke pasar, tapi dia belum pernah ke jongkok, nawar, duduk, ngobrol, belum pernah. Kemudian pulang lagi. Ya kata Tufail, naonan ya Abdullah bin Umar kan itu ya. Masa ukul traveling hungkul meureun kan gitu. Nah, maka ditanya oleh Tufail kepada Abdullah bin Umar, "Wahai Abdullah bin Umar, apa yang kau lakukan ke pasar bolak-balik tapi tidak pernah jual beli?" Maka kata Abdullah bin Umar, "Kami hanya mengucapkan salam kepada orang yang kami ketemui." Karena perintah Rasulnya itu afsus salam, ucapkan, sebarkan salam. Ya, luar biasa Abdullah bin Umar pergi ke pasar. Mengapa ke pasar? Karena pasar itu tempat berkumpulnya manusia. Jadi mencari tempat yang ramai supaya banyak orang yang diberikan salam. Ini saking hasrat ya, para sahabat mengucapkan salam itu luar biasa. Maka dalam riwayat disebutkan para sahabat ini pernah mengucapkan assalamu alallah, keselamatan untuk Allah. Kata Rasul, jangan ucapkan assalamu alallah. Karena apa? Allahumma antas salam wa minkas salam. Justru Allah al-huwassalam. Allah sendiri adalah seorang assalam, sumber keselamatan. Maka tidak perlu kita mengucapkan assalamu alallah. Ini saking senangnya para sahabat mengucapkan salam sampai mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sholat pun diajarkan ada salam. Dalam tahiyat yang dibaca adalah kepada Nabi Assalamu alaika ayyuhan Nabi. Assalamu alaika itu kan pakai khitab kamu. Kalau mengucapkan kamu, Nabi itu ada atau wafat? Ada ya, ada. Jadi ketika Nabi ada, para sahabat mengucapkan Assalamu alaika ayyuhan Nabi, langsung ke Nabinya. Nah, maka dalam riwayat yang sahih disebutkan ketika Nabi hidup, kami mengucapkan dalam tahiyat itu Assalamu alaika ayyuhan Nabi. Tapi ketika Rasul wafat, kami mengucapnya Assalamu alan Nabi. Jadi kalau kita tahiyat itu karena Rasul sekarang sudah wafat, Assalamu alan Nabi, bukan Assalamu alaika ayyuhan Nabi. Nah, ini riwayatnya hadisnya sahih ya. Diriwayatkan oleh 3 sahabat, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Umar,
kemudian Salim bin Abdullah bin Umar, dengan sanad yang sahih, bahkan disahihkan oleh Al-Albani, Khatib Al-Baghdadi dan juga yang lainnya. Ini menjelaskan bahwa saking semangatnya para sahabat mengucapkan salam, Assalamualaikum. Padahal urusan sahabat itu merupakan perkara-perkara yang mungkin kebanyakan adalah perkara yang selamat. Di zaman Nabi itu tidak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang membahayakan baik urusan dunia ataupun akhiratnya, tapi sering mengucapkan salam. Apalagi di zaman sekarang yang kalau lihat justru banyak bahaya-bahaya yang mengancam urusan dunia dan akhirat kita. Di rumah, di tetangga, di luar, gitu. Apalagi di luar kota, di luar negeri. Itu yang menunjukkan, yang melihat kita kondisi sekarang yang jelas-jelas sangat berbahaya untuk urusan dunia dan akhirat kita. Maka kita harus lebih sering mengucapkan Assalamualaikum kepada orang yang kita temui, ya. Karena itu sumber keselamatan. Kemudian di bab selanjutnya, babu kaifiyatis salam, bab tentang kaifiat salam, tata cara mengucapkan salam. Halaman 3. An Imran bin Husainin radhiyallahu anhuma, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, qala, dia mengatakan, ja'a rajulun, ada seseorang datang, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan mengatakan assalamualaikum. Faradda alaihi, maka Rasul menjawab salamnya, summa jalasa, kemudian duduk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan asyrun, 10 kebaikan. Summa jaa akharu, kemudian datang yang lainnya lagi. Faqala assalamualaikum warahmatullah, dan dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Faradda alaihi, kemudian dia duduk. Kemudian dia dijawab salamnya, fajalasa, dan duduk. Faqala, kata Rasul, isyruna, dia dapat 20 kebaikan. Summa jaa akhar, kemudian datang yang lainnya lagi. Faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, komplit. Faradda alaihi, maka Rasul pun menjawab salamnya, fajalasa, dan duduk. Faqala, kemudian kata Rasul, salasun, 30 kebaikan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, hadis ini hasan. Jadi di majelis, kalau masuk ke majelis itu mengucapkan assalamualaikum, itu nggak apa-apa, karena ini riwayatnya, di mana Rasul ketika di masjid duduk berkeliling membuat halaqah, kemudian datang sahabat, kemudian mengucapkan assalamualaikum, kata Rasul 10 kebaikan. Datang yang kedua, assalamualaikum warahmatullah, kata Rasul 20 kebaikan. Datang yang terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagimu 30 kebaikan. Semakin panjang doa yang kita baca, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Nah, ini karena doa dari seorang mukmin kepada mukmin yang lain. Jadi kita mendoakan orang lain itu dapat pahala yang besar. Bayangkan assalamualaikum saja 2 kata itu 10 kebaikan. Tambah 1 kata 20 kebaikan. Tambah dari 1 kata menjadi 30 kebaikan. Kalau kita mendoakan orang lain, mukmin yang lain dengan kebaikan yang begitu luar biasa, setelah sholat misalkan, berapa pahala yang akan kita dapatkan? Cik, pernah nggak kita mendoakan orang lain selesai sholat atau dalam sholat? Atau orang lain itulah pasangan lah. Pernah? Atau nambah pasangan ngedoakan gitu ya? Ini sujud deh. Pernah nggak kita mendoakan istri? Kadang. Atau pernah, berarti pernah jarang pisan itu ya. Ada yang sering lumayan gitu, tapi tidak konsisten misalkan. Ada yang tiap waktu. Bahkan kalau kita lihat salah satu ulama besar ya, Ibnu Jauzi, itu tiap sholat dia bawa daftar nama. Pernah dilihat oleh muridnya, ternyata jumlahnya 2.000 orang. 2.000 orang daftar namanya. Itu selalu didoakan oleh Ibnu Jauzi ba'da sholat. Setiap orang satu-satu didoakannya, ya, satu-satu disebutkan. Itu pahala Ibnu Jauzi berapa? Dalam satu orang saja udah puluhan, bahkan ratusan. Ini 2.000 orang. Saking cintanya Ibnu Jauzi kepada kaum muslimin. Nah, ini daftar 2.000 orang ini semuanya adalah gurunya, guru dan murid.
Jadi guru dan murid didoakan oleh Ibnu Jauzi. Ya. Karena kan setiap kali kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, kata malaikat, walaka, bagimu juga seperti itu. Begitupun ketika kita mendoakan keburukan untuk orang lain, kata malaikat, walaka, bagimu juga seperti itu. Ya. Maka perbanyaklah mendoakan kebaikan untuk orang lain dan juga untuk diri kita sendiri. Jadi perbanyak doa, karena pahala pun ada di sana. Jadi ulah rugi ngedoakeun batur cing sukses lah, bisi itu sukses orang nganggur kan gitu. Nah, akhirnya kita ngedoakeun orang sukses batur didoakeun nganggur kan bahaya gitu. Karena malaikat menyebutkan walaka, bagimu juga seperti itu. Dan doa itu bagian dari sedekah juga. Doa itu sedekah, salam itu sedekah. Nah, orang tidak punya sedekah dengan harta, maka sedekahlah dengan ucapan yang baik. Wal kalimatu thayyibatu shadaqatun. Kalimat yang baik pun itu adalah sedekah, apalagi salam. Ya. Bahkan dalam riwayat disebutkan ketika terjadi perang Tabuk. Perang Tabuk itu kan perang yang paling luar biasa, berat sekali ya. Karena perjalanan yang panjang, musim kemarau yang panjang, butuh perbekalan yang banyak, tapi kondisi di Madinah pada waktu itu paceklik. Dalam kondisi sangat kurang, resesi kemudian gitu. Wah, resesi. Tapi sanes ngabangun ibu kota itu, tapi memang dalam kondisi paceklik. Akhirnya saking beratnya semua orang, para sahabat yang punya harta itu mensedekahkan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdullah bin Auf semuanya mensedekahkan. Ada salah satu sahabat yang tidak terkenal, yang tidak disebutkan namanya, itu miskin, tapi dia ingin sedekah. Mau jihad dalam kondisi fisik yang tidak memungkinkan, mau sedekah dalam kondisi harta pun yang tidak memungkinkan juga, bingung. Ya, dengan fisik tidak bisa, dengan harta pun tidak bisa, menangis. Ya, sahabat ini ngadu ke Rasul, kata Rasul, kamu kan tidak punya apa-apa, sudah nangis, pingin jihad terus ditolak karena fisiknya tidak layak. Ya, ditolak terus, akhirnya dia nangis. Di waktu malam dia berdoa, ya Allah, aku tidak bisa berjihad di jalanmu, aku pun tidak punya harta untuk berinfak di jalanmu, maka aku berinfak dengan harga diriku. Nah, caranya apa? Aku memaafkan setiap orang yang menghinaku selama aku hidup. Aku berinfak dengan memaafkan seluruh orang yang menghinaku selama aku hidup. Berarti mendoakan keselamatan kepada orang-orang yang menghinanya. Kemudian dia mendoakan keselamatan kepada orang-orang yang berinfak dan berjihad. Tapi di esok harinya, di pagi harinya, kata Rasul, wahai fulan, sedekahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sedekah. Jadi orang ngedoakeun batur teh sedekah. Kalau kita tidak bisa memberi harta yang baik kepada orang tersebut, maka balaslah dengan doa yang baik untuk orang tersebut. Jadi selamat itu yang penting adalah assalamualaikumnya, bukan selamat yang lainnya. Ya. Kemudian selanjutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, hadza Jibril, inilah Jibril. Yaqra'u alaiki salam, mengucapkan salam untukmu. Qalat, kata Aisyah, walaihi salam, untuk Jibril pula keselamatan warahmatullahi wabarakatuh. Muttafaq alaih. Nah, ini sebagaimana terdapat dalam riwayat Sahihain. Kemudian ada pula dalam riwayat yang lain tanpa wabarakatuh. Ini balasan Siti Aisyah salam untuk Jibril. Sebagaimana dijelaskan kemarin bahwa assalamualaikum di sini diganti domirnya, di mana Siti Aisyah pun menggantinya dengan alaihi salam untuk Jibril. Alaihi, ya, tidak alaihim, tapi alaihi, domir satu orang. Assalamualaiki, alaihi, ya, di mana alaihi ini mengacu kepada Jibril. Jadi boleh nggak kita memberikan salam untuk malaikat? Assalamu ala Jibril wa Mikail wa Israfil, boleh nggak mengucapkan salam kepada para malaikat? Boleh. Buktinya Siti Aisyah mengucapkan salam kepada Jibril.
Dan kita sering Jibril alaihis salam, itu kan salam. Ya. Jadi boleh kita mengucapkan salam kepada malaikat. Makanya sebagian ulama menjelaskan ketika kita mengucapkan assalamualaikum, para malaikat pun menjawab waalaikas salam. Malaikat-malaikat yang ada di sekitar kita yang tidak kita lihat itu pun menjawab salam kita. Maka ketika kita masuk ke ruangan yang tidak ada orang sekalipun, kita dianjurkan mengucapkan salam karena malaikat menjawab salam. Ya, malaikat pun menjawab salam. Jin pun menjawab salam. Berarti kalau ada manusia diberikan salam tidak menjawab salam, eta leuwih buruk di jin. Ya jinnya maksudnya muslim. Ya. Bukan muslim jin, tapi jinnya seorang muslim. Ya. Jadi semua orang itu menjawab salam. Jadi kalau ketika ada manusia tidak menjawab salam itu luar biasa. Dan ini Jibril tidak gengsi memberikan salam kepada manusia, kepada Siti Aisyah. Bayangkan kalau kita mendapatkan salam dari malaikat Jibril. Ya Jibril mencapai salam ke orang kan gitu. Ulah orang nabi kan gitu. Misalkan tidak. Ya. Tapi karena apa? Karena memang saking luar biasanya Siti Aisyah, Jibril pun mengucapkan salam. Sebagaimana Siti Khadijah pun sama. Pernah diberikan salam oleh Allah dan oleh Jibril. Kalau Rasul kan tiap mendapat wahyu dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan salam ti Allah, keselamatan untuk utisah ti Allah, pasti selamat gitu. Orang malah mendapat salam dari Allah bergetar moal kan gitu ya. Walau alam, saya menyampaikan deh gitu. Atau dari malaikat maut misalkan jawab salam kan rewas orang itu. Malaikat maut. Padahal itu malaikat. Ini malaikat mustajab tidak? Mustajab. Kalau malaikat maut datang mengucapkan salam berarti orang bakal selamat moal. Selamat. Karena malakul maut itu tidak akan mengucapkan salam kepada orang yang fajir atau kafir yang akan dicabut nyawanya. Jadi malakul maut pun mengucapkan salam ketika kita akan dicabut nyawa. Malaikat itu mengucapkan salam. Kalau kita lihat dalam Al-Ashqar ya, dalam silsilah akidah, itu ketika kita akan wafat, itu kan pertama kali turun malaikat dulu, bukan malakul maut, tapi malaikat yang begitu banyak, sejauh mata memandang, semuanya memakai serba putih, jauh memandang. Kemudian terakhir baru datang malakul maut, ya, mengucapkan salam dan mencabut nyawa kita. Berarti mengucapkan salam itu etika, rek nyabut. Berarti orang rek lagi hutang nyebut salam boleh tidak? Boleh juga. Rek nyabut sama kan gitu, nyabut harta dari orang lain. Assalamualaikum. Hadis selanjutnya wa'an Anasin dari Anas radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama, jika berbicara bi kalimatin, suatu kalimat, ada hasalasan, diulanginya 3 kali, hatta tufhama anhu, sampai benar-benar difahami. Wa idza ata ala qaumin, jika mendatangi sebuah kaum, fasallama alaihim, dan mengucapkan salam kepada mereka, sallama alaihim salasan, mengucapkan salamnya 3 kali pula. Hadis riwayat Al-Bukhari. Wa hadza mahmulun ala ma idza kana jam'u katsiran, dan ini mungkin ketika perkumpulan tersebut banyak orangnya. Jadi Rasul itu kalau berbicara kadang diulang sampai 3 kali sampai benar-benar difahami. Karena kan Rasul itu ucapannya itu singkat dan padat. Singkat, padat, difahami. Itu ucapan Rasul. Makanya kalau Jumatan Rasul itu kan ya hanya sekitar kalau sekarang 7 sampai 10 menit ucapannya. Khutbahnya itu. Mentak mau aya waktu jam nunutan, rek nunutan kaburu beresan gitu. Moal kan gitu, moal nunutan. 7 sampai 10 menit. Kemudian sholatnya baru yang panjang. Nah, ini Rasul karena sering mengucapkan berulang-ulang, salam pun kadang diulang. Kalau seandainya orangnya banyak. Jadi ketika datang assalamualaikum, 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 diarahkan kan gitu. Assalamualaikum. Jadi banyak orangnya maka diulang. Dan ini tidak menjadi larangan, ya. Bahkan justru ini adalah sunnah, di mana Rasul pun sering mengulang salam. Dan ini batas pula, kalau kita mengucapkan salam cukup 3 kali saja. Kalau 3 kali tidak ada jawaban, ya sudah, tidak perlu diulangi.
Dan boleh pula kalau kita mengucapkan salam tapi tidak dijawab, kita ulangi salam kita. Ya, bisa jadi tidak terdengar. Assalamualaikum, ulah tidak dijawab, sombong saya. Jangan seperti itu, ulangi saja. Assalamualaikum. Kalau masih tidak menjawab, ulangi ini sampai 3 kali. Kalau sudah tidak menjawab berarti sudah, kita tidak perlu ulangi lagi karena batasnya sampai 3 kali maksimalnya. Adabnya seperti itu, mengulang-ulang sampai 3 kali kalau belum terjawab, atau kalau masyarakatnya banyak. Kalau khutbah Jumat boleh salamnya 3 kali nggak? Ya kan khutbah Jumat banyak. Naik khotib teh, assalamualaikum, 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 duduk, boleh nggak? Boleh. Nah, ini kalau kita lihat syarahnya, diulanginya salam itu dikhawatirkan karena ada orang yang tidak mendengar. Ya, karena banyak orang tadi. Karena dulu belum ada speaker. Tapi sekarang karena khotib sudah diberikan mic, ya, kemudian suaranya keras dan jelas, maka cukup 1 kali. Begitupun dalam sunnahnya, Rasul dalam Jumat meskipun orangnya banyak, tapi karena dalam kondisi hening, dan assalamualaikumnya itu cuma 1 kali. Tidak diriwayatkan Rasul mengulang salam di sholat Jumat. Ya. Baik, kita sekarang pakai mic, maka tidak perlu mengulang sampai 3 kali, meskipun orangnya banyak. Karena jelas dia mengucapkan salam dan semua orang menjawab salam. Ya. Nah, itu. Satu hadis lagi lah. Wanil Miqdadi, dari Al-Miqdad radhiyallahu anhu, fi hadithihi tawili, dalam hadisnya yang panjang, qala mengatakan, kunna narfa'u lin Nabi sallallahu alaihi wasallam nasibahu minal labani. Kami mengantarkan kepada Nabi bagian susu untuknya. Fayaji'u minal laili, kemudian datang pada waktu malam, falyusallim tasliman, maka Rasul pun mengucapkan salam. La yuqidu naiman, tidak membangunkan orang tidur. Wa yasma'ul yaqdhan, dan didengar oleh orang yang bangun. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sallama kama kana yusallimu, maka Nabi pun selalu datang dengan cara salamnya yang seperti itu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengucapkan salam tidak terlalu keras, tidak pula terlalu pelan. Didengar oleh orang yang bangun, tapi tidak sampai membangunkan orang yang sedang tertidur. Nah, orang di jalan assalamualaikum gurawakan, apakah itu beradab atau tidak? Ya kan? Assalamualaikum jauhan gitu. Atau santri nanya ka guruna, "Assalamualaikum tahad," kan gitu ya. Dijauhin gitu. Ini beretika atau tidak? Ya, kurang beretika, bahkan menyalahi sunnah. Karena apa? Karena sunnahnya itu suaranya tidak terlalu kencang, tidak pula terlalu rendah, tapi sedang-sedang saja. Ini bahkan bukan hanya dalam ucapan salam, Rasul dalam setiap ucapannya selalu dalam kondisi sedang, tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan, sampai benar-benar didengarkan oleh orang yang bangun dan tidak membangunkan orang yang sedang tertidur. Ini saking lembutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hebat. Jadi ini adalah sunnah di mana salam itu diucapkan dalam kondisi-kondisi tertentu, dengan ucapan-ucapan yang layak diucapkan, dengan suara yang layak diucapkan. Karena salam ini doa, maka sampaikanlah dalam kondisi yang layak. Jangan asal-asalan. Ya. Kalau dari di WC, boleh nggak kita mengucap salam? Sedang buang air, boleh nggak kita menjawab salam? Boleh nggak? Boleh nggak? Ya. Nah, di sini ada 2 pendapat, menyatakan boleh, ada menyatakan tidak. Ya. Menyatakan boleh dikarenakan ini bukan Quran, menyatakan tidak ini karena tidak layak, karena ini adalah doa. Ya. Kita pun tidak boleh berdoa di kamar mandi, terutama yang ada klosetnya, itu kan tidak diperbolehkan, harus di luar. Ya. Makanya ada larangan kita membaca doa setelah wudhu di dalam toilet, karena memang tidak boleh berdoa di dalam toilet. Begitupun dalam ucapan salam, karena salam adalah doa, maka tidak diperbolehkan mengucapkan atau menjawab salam. Ini sebagian pendapat. Saking hati-hatinya para ulama dalam mengucapkan salam.
Mungkin sekian mengenai Kitabus Salam. Ada satu episode lagi mungkin ya mengenai Kitabus Salam ini. Insya Allah kalau kita diberikan kesempatan, kita akan lanjutkan. Terutama ini ada pembahasan mengenai ucapan salam kepada ajnabi atau orang yang bukan mahram kita, apakah dianjurkan atau tidak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas,